Selamat malam pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono akhirnya memenuhi panggilan aparat kepolisian untuk klarifikasi atas 6 laporan yang dialamatkan kepada dirinya mengenai pernyataannya terkait netralitas Polri dalam pemilu presiden 2024. Aiman menghadap polisi tidak sendiri, ia dibela 1.000 pengacara dan ratusan relawan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Kita awali informasi di The Prime Show mengenai proses pencarian dan evakuasi pendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Sementara itu seorang anak perempuan berusia 7 tahun tewas dianiaya oleh orang tua angkat dan karyawan mereka. Selengkapnya dalam berita pilihan. Proses pencarian dan evakuasi pendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Selain mengevakuasi korban tambahan, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Cadas Merapi. Dari keterangan Kasih Ops Basarnas kelas A Padang, Sumatera Barat, ada 8 korban meninggal dunia yang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bukit Tinggi. Sementara itu, ada 10 korban meninggal dunia yang masih dalam proses evakuasi dari posko ke rumah sakit untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim DVI. Sejak pagi, petugas kembali menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kasus penganiayaan sadis terhadap anak perempuan berusia 7 tahun ini terungkap pada 23 November lalu. Berawal dari adanya informasi seorang anak bernama Yesa meninggal dalam kondisi tak wajar. Di tubuh Yesa ditemukan sejumlah luka yang mengindikasikan korban dipukul, dicubit, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Berdasar temuan ini, polisi pun bergerak memeriksa sejumlah saksi dan CCTV atau kamera pengawas di rumah korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi pun menangkap dan menetapkan 7 tersangka, yakni kedua orang tua angkat korban dan 5 karyawan yang bekerja di toko milik orang tua angkat korban. Ratusan rumah di Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir Rabu pagi. Air banjir yang tiba-tiba datang ini membuat perawatan dan barang elektronik milik warga rusak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah warga pun rusak diterjang air banjir yang mencapai hampir 2 meter. Alhasil, barang-barang di rumah warga pun mengalami rusak parah. Meski air sudah mulai surut, namun warga masih berjibaku membersihkan air bercampur tanah yang masuk ke dalam rumah dengan alat seadanya. Warga pun membutuhkan pakaian dan makanan dari pemerintah setempat, serta berharap pemerintah Kota Cimahi bisa memperlebar saluran drainase agar banjir tidak kembali terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya dilaporkan atas ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di mana SARA-nya? Ini yang saya janggal. Hari-hari ini demokrasi kita terancam. Surat permintaan klarifikasi itu datang hampir pukul 12.30 malam ke kediamannya. Bila diperlukan masa lebih banyak, kami akan kirim masa lebih banyak. Jangan takut untuk bersuara. Pemirsa, kasus Aiman mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan ujaran kebencian dan kaitan bermuatan SARA. Aiman akhirnya menghadap polisi, ia tidak sendiri, ia dibela 1.000 pengacara dan ratusan relawan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam sejak pukul 10 pagi. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukum Roni Talapesi, Kamal Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil polisi buntut pertanyaannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, akhirnya memenuhi panggilan untuk klarifikasi di Polda Metro Jaya atas 6 laporan yang diarahkan kepada dirinya atas dugaan ujaran kebencian ataupun berita bohong kaitannya dengan pernyataan Aiman yang menyoroti netralitas aparat dalam Pilpres 2024. Saya Abraham Sirlaban akan mengawal bagaimana proses yang akan dijalani oleh Aiman Wicaksono yang pada prakteknya dirinya pun dikawal oleh sedikitnya 1.000 advokat. Tidak hanya 1.000 advokat, tapi disebutkan juga ada ratusan relawan dari berbagai elemen yang mengantarkan Aiman dalam pemeriksaannya ke Polda Metro Jaya. Kita akan lihat bersama. Yang jelas hari ini Aiman didampingi oleh pengacaranya. Berikut juga relawan yang secara masif datang memberikan dukungan ke rumah kemenangan TPN Ganjar Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka akan mengantarkan Aiman yang nanti akan memberikan klarifikasinya untuk pertama kali di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan ujaran kebencian dan berita bohong. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Aiman sebelumnya, kaitannya dengan dugaan adanya netralitas ataupun mempertanyakan netralitas aparat dalam pemilu presiden 2024. Maka dari itu tanpa berlama-lama kita akan lihat seperti apa persiapan di sini. Aiman ada di sini didampingi oleh pengacaranya, ada Bung Roni Talapesi. Saya ke Bung Aiman terlebih dulu. Bung Aiman, bagaimana persiapannya? Iya, ini saya luar biasa sekali. Saya merasa luar biasa karena kami di sini saya tidak menyangka ada dukungan begitu banyak relawan dari Ganjar Mahfud ya, yang kabarnya memberikan dukungan pada kita semua, bukan hanya untuk saya tapi untuk membela demokrasi. Persiapan khusus Bung Aiman untuk hari ini? Tidak ada, hanya saya sampaikan ya bahwa seluruh berkas-berkas termasuk bukti ya sudah saya serahkan semuanya ke tim hukum. Gitu aja. Oke. Kita langsung tanyakan, barangkali ada hal-hal yang sudah disiapkan tentu saja oleh tim hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyelidik dalam hal ini, karena permintaan hari ini adalah permintaan klarifikasi sifatnya. Betul demikian ya, Bung Roni? Tentunya kita berharap bahwa penyidik bersikap profesional karena kami juga melihat bahwa pelapor yang melaporkan saudara Aiman ini kita sedang mencari tahu motifnya seperti apa. Karena buat kami ini merasa aneh karena tiba-tiba di hari yang sama pelapor ikut melaporkan, ada sekitar 6 pelapor yang backgroundnya kita tidak tahu dari mana. Tetapi intinya kita mau sampaikan bahwa kami mencintai institusi Polri. Ini adalah bentuk masukan yang positif yang harusnya dilihat ini sebagai autokritik, di mana negara kita negara demokrasi dan kita tidak mau hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat kemudian dengan sangat mudah dilaporkan kepada polisi. Jadi kami tidak mau hal-hal ini seperti ini terjadi. Dan kami tidak mau juga pun dugaan kami mengkriminalisasi kepada warga negara Indonesia yang mau berpendapat. Dan ini menjadi catatan buat kita semuanya, seluruh anak bangsa, dan kita sekali lagi kita berharap penyidik Polri bekerja secara profesional. Oke, jadi kalau kemarin hari Jumat tidak menghadiri panggilan perdana, itu kaitannya dengan persiapan berkas-berkas ya? Betul, kami sedang mempersiapkan berkas-berkas karena dukungan 1.000 pengacara berdatangan sampai hari ini. Total berapa pengacara? 1.000 pengacara. 1.000 pengacara yang ikut menandatangani untuk mendukung Mas Aiman. Dari kita akan
kumpulkan semuanya teman-teman yang mau berpartisipasi mendukung Mas Aiman, dan kita membuka ruang secara luas juga kepada masyarakat yang mau mendukung pengacara, aktivis hukum yang mau mendukung, silakan bergabung dengan kami. Oke, kemarin sempat dipertanyakan juga mengenai prosedural pemanggilan Aiman yang disebutkan surat permintaan klarifikasi itu datang hampir pukul 12 tengah malam ke kediamannya. Ya. Nah, bagaimana apa hal yang nanti akan disampaikan kepada Kita Polri menyayangkan mengenai ketidakprofesional penyidik karena mengirimkan surat hampir tengah malam. Nah, ini juga akan kita laporkan juga kepada Kompolnas hal-hal seperti ini, dan ini menjadi catatan khusus ke depannya bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Oke. Ya, bahwa kita harus menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi hukum, aturan main yang sudah ada gitu loh. Oke. Terakhir nih, Bung Roni, disebutkan sudah ada 10 ahli yang diperiksa. Ini dari ITA, dari pidana, kemudian bahkan dari Dewan Pers juga. Ya, menurut Bagaimana saya menanggapinya? apabila memang dari pihak Polri yang keberatan, yang merupakan saksi materialnya, harusnya juga pun diperiksa juga kan. Dan ini perlu kita lihat secara jernih perkaranya, dan saya pikir bahwa para penegak hukum yang saat ini sedang diperhatikan oleh masyarakat luas tentunya harus mengacu terhadap aturan main yang sudah ada. Kalau di dalam institusi Polri ada Perkap Kapolri, kemudian kalau kita bicara hukum acara ada hukum acara pidana, dan ya kita lihat ya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai tentunya kami selaku pengacara dari Mas Aiman akan mengajukan upaya hukum. Oke, karena di sini sudah ada ratusan relawan yang berkumpul. Iya. Nggak ada salahnya kalau misalnya kita minta tanggapan mereka. Iya. Karena disebutkan tadi sejak pagi mereka sudah menunggu di sini. Ada barangkali satu orang relawan dari Pak Iya, Anggia Pak Tobing. Ya. Saya Anggia Tobing, Ganjarian Spartan. Kami hari ini Ganjarian Spartan DKI dan Komnas mengirim lebih kurang 100 orang untuk support Bung Aiman. Dan Ganjarian Spartan juga di samping yang sudah terdaftar 1.000 pengacara, kami kirim 7 pengacara. Kalau perlu diperlukan, kita akan siap. Tapi paling jelas ini adalah bentuk ketidaknyamanan kami terhadap dugaan pembungkaman terhadap demokrasi. Kami non partai, tapi kami support kejujuran dan jurdil terhadap pemilu. Jadi begitu kita lihat ada indikasi keberpihakan dari aparat, ya patut diduga ini sangat disayangkan. Dan kita akan terus bersuara dan dukung Bung Aiman dan tim advokat di sini. Bila diperlukan masa lebih banyak, kami akan kirim masa lebih banyak untuk support ini. Artinya komit untuk mengawal terus kasus Sangat ini. komit, sangat komit. Kami cinta demokrasi, kami cinta keadilan, kami cinta Polri, karena Polri bukan milik golongan, bukan milik orang tertentu, tapi Polri milik masyarakat, dan jelas-jelas gaji mereka dari masyarakat. Jadi jangan ada lagi institusi itu berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Tobing, terima kasih Mbak Nara. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, Bung Aiman sebelum berangkat? Ya, saya mau sampaikan ya, saya liputan di lingkungan Polri itu 22 tahun. Sejak saya awal menjadi wartawan. Betapa cintanya saya terhadap institusi Polri. Tapi ini kan bukan terkait institusi, ini bagian dari mengingatkan. Dan saya juga sampaikan pada waktu itu bahwa saya mendapat informasi dari teman-teman polisi dan lain sebagainya. Lalu kemudian di ujung saya sampaikan mudah-mudahan informasi itu salah. Artinya apa? Ini kan sebagai bentuk mengingatkan. Nah, kalau sampai dilaporkan, sampai ada 6 laporan yang serentak ya di hari yang sama, dan laporannya itu kemudian saya dilaporkan atas ujaran kebencian terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di mana saranya? Ini yang saya janggal. Jadi laporan ini menurut saya sangat janggal, dan saya bertanya-tanya ada apa di balik ini semua. Nah itu mudah-mudahan ya keadilan ini tentu punya matanya sendiri. Tuhan akan memberikan atau menunjukkan kebenarannya. Amin. Dan teman-teman juga saya apresiasi ya. Kami apresiasi bahwa ini bentuk dari kepedulian untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga keadilan di Indonesia. Oke, artinya secara prinsip Mas Aiman akan kooperatif terhadap proses yang akan ada di Saya depan. sebagai warga negara Indonesia yang patuh hukum, taat hukum, tentu akan menjalani semua terkait dengan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih Bung Aiman sekali lagi.
Terima kasih atas waktunya. Kita nggak akan menunggu dan menahan berlama-lama lagi tentu saja, karena pada prinsipnya akan langsung berangkat ke Polda Metro Jaya untuk kemudian disampaikan klarifikasi terkait apa yang dinyatakan di depan penyelidik Polda Metro Jaya. Tidak takut intimidasi. Oke. Ya. Ganjar yang Spartan, kawal. Semua. Ini ada berapa relawan? Mohon doanya. Sekarang siapa yang melaporkan? Ya udah, buktikan bahwa yang disampaikan Aiman itu bohong.